pihak kita kan sudah membuat laporan, ya kita buktikan aja nanti di kepolisian, biar sama-sama diperiksa. Kita diperiksa, dia juga harus kooperatif. 2 kali dia sudah mangkir panggilan polisi. Seharusnya sebagai warga negara yang baik dia kooperatif dong. Ketika penyidik memanggil, klien kami aja ketika laporan polisi dipanggil datang, kenapa sih kita sudah 2 kali dan ibunya tidak datang? Jangan menghindar gitu. Kalau sama-sama sudah membuat laporan, kok udah laporan kok sekarang menawarkan restoratif justice, ya, proses aja dulu seperti apa, baik Indra ataupun Cikita, terus sama-sama melaporkan. Nah, nanti kalau memang misalnya endingnya dia menawarkan restoratif justice, ya kita juga terbuka. Tapi ada hal-hal yang harus disepakati yang saya sampaikan. Udah, coba aja aku menghadiri itu ya, daripada nanti kata Bapak Fajar SH dan Bapak Arifin katanya Cikita Medi mangkir dari 2 undangan, Pak. Ya, Pak. Ya, kita realistis saja ya, buka mata sama buka otak gitu. Saya diundang di tanggal kita lagi sidang bercerai. Bapak kan juga ada saksi, mata Bapak juga melihat saya, telinga Bapak mendengar saya lagi di depan Bapak. Terus Bapak bangga saya juga diundang di sebelah, alias diundang di Polresta Tangerang. Dan ya saya juga aktif sama penyidik. Pak, ini udah disetting ya? Merasa kliennya dipojokkan, Fajar pun angkat bicara membela Indra, namun dibalas oleh Cikita Medi. Silakan aja, sah-sah aja mau Cikita ke Polres. Yang jelas, walaupun dia mengajukan restoratif justice, tapi dari pihak klien kami sementara belum ke arah situ. Kita ingin proses dulu, biar dipanggil dulu Cikitanya dan punya diperiksa oleh polisian di unit PPA Polresta Tangerang. Hasil apa nanti nunggu dari setelah hasil dari kepolisian. Jadi terlalu dini kalau bicara restoratif justice. Kalau menurut kami, ya kan sama-sama melaporkan ya. Dari pihak kita juga membuat LP, dari pihak kami juga sudah lebih dulu membuat LP-nya. Biarkan aja dulu proses, sama-sama diperiksa, baik dari kita sendiri ataupun nanti dari klien kami Indra. Nanti hasilnya seperti apa, kita nunggu dulu dari hasil kepolisian. Jadi belum diproses, kalau udah menawarkan restoratif justice gitu. Belum diproses, kalau udah menawarkan restoratif justice gitu. Ya sepanjang nanti kalau memang bentuk draft restoratif justice-nya seperti apa, klien kami juga kan nanti ingin melihat dulu apa yang ditawarkannya. Kalau cuma mencabut laporan, saya pikir ini belum diproses oleh pihak belum ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, dan kita juga belum dijadikan statusnya dari terlapor menjadi tersangka. Ya menurut klien kami proses saja dulu gitu. Apalagi kan putusan perceraiannya juga belum ketuk palu. Tapi pada prinsipnya kami, apapun tawaran dari pihak Cikita atau kuasanya terkait tawaran untuk restoratif justice, ya kita juga tetap membuka gitu. Tapi kami menginginkan ini diproses dulu lah, biar ada, oh ini udah terpenuhi unsurnya, udah statusnya udah jadi tersangka gitu. Toh sama-sama dilaporkan, klien kami juga dilaporkan pidananya, ya kita proses aja dulu sampai istilahnya sampai ada statement dari kepolisian yang menyatakan bahwa oh ya ini statusnya sudah jadi tersangka. Restoratif justice kan tidak hanya di kepolisian, nanti juga pada ketika tahap ini dilimpahkan ke kejaksaan, di situ juga bisa kok untuk restoratif justice terkait pidananya ya. Di sini kan belum ada kesepakatan, kita nunggu dulu putusan dari Pengadilan Agama 3 Raksa. Di situ ada poin-poin permintaan daripada penggugat, itu Cikita, misalnya diantaranya berapa biaya hak asuh anak dalam 1 bulan. Di dalam gugatannya kan kita minta 30 juta per bulan. Nah, sementara kesanggupan klien kami
tidak sanggup seperti itu. Makanya harus ada, istilahnya harus ada kesepakatan dulu, termasuk ya harta bersama rumah yang masih angsuran juga. Nanti kalau memang si kita mau mengambil alih atau take over ke atas nama Cikita, klien kami juga nggak mau seperti itu gitu. Karena apa? Dia sudah masuk uang juga hampir 50%. Nah, seperti apa nanti teknisnya? Kalau itu nanti disepakati, boleh rumah diambil alih Cikita, tapi klien kami pun ada hak. Karena di situ dia udah mengangsur hampir 50%. Baru kalau ada kesepakatan seperti itu, ruang terbuka untuk restoratif justice. Pihak Cikita kan sudah membuat laporan, ya kita buktikan aja nanti di kepolisian, biar sama-sama diperiksa. Cikita diperiksa, dia juga harus kooperatif. 2 kali dia sudah mangkir panggilan polisi. Seharusnya sebagai warga negara yang baik dia kooperatif dong. Ketika penyidik memanggil, klien kami aja ketika laporan polisi dipanggil datang, kenapa Cikita sudah 2 kali dan ibunya tidak datang? Jangan menghindar gitu. Kalau sama-sama sudah membuat laporan, kok udah laporan terus sekarang menawarkan restoratif justice. Menurut klien kami ada buktinya sudah dikembalikan kok ke rekeningnya Cikita. 160 juta itu yang kita laporkan kan Undang-Undang KDRT, memang kategori delik aduan ya. Sepanjang klien kami tidak mencabut, proses itu akan tetap berjalan. Sementara kan belum jelas nih status Cikitanya, apakah sudah naik menjadi tersangka, dan sementara kan dipanggil oleh pihak polisi aja selalu mangkir gitu. Sementara dia sehat, masih tetap aktivitas ya. Istilahnya ya tetap dia mencari nafkah ya, karena terlepas apapun ketika perceraian sudah diputuskan untuk nafkah anak, dia juga punya kewajiban. Jadi dia tetap dalam hal ini sedang berusaha lah memenuhi kebutuhannya, dan nanti untuk persiapan ya, bila mana nanti kan anaknya juga kan nggak ada bekas anak, jadi tanggung jawab sebagai suami, sebagai ayah yang akan menafkahi anaknya. Ya. Merasa hak anak-anak tidak dipenuhi oleh suami, Cikita Medi merasa dipermainkan oleh Indra dan dipersulit dalam putusan sidang cerai berlarut-larut. Aku mengambil jalan seperti ini karena aku sudah gak kuat. Jadi ya demi Javier juga, aku ingin kalau semua selesai baik-baik, semua berita-berita aku mengenai perceraian ini bisa hilang sendiri dengan kita co-parenting, dengan dia jadi ayah yang baik. Nggak usah perlu lihat akunya, lihat Javier, dan minta maaf lah sama orang tua, minta maaf lah sama keluarga besarnya dia, ayahnya, om tantenya, sepupu-sepupunya. Aku kalau ngomongin Indra tuh lemes gitu, udah nggak ada daya ngelawan suami sendiri ya. Secara agama kan aku udah cerai, ditalak pun juga enggak, tapi alhamdulillah sudah jatuh inkrahnya kemarin kan. Ya harusnya tinggal oke, jalanin sidang, bukannya jawab konvensi gugat mahar. Sedangkan dia sudah, seingat aku sudah baca sikat tahlik ya, dimana dia juga berjanji untuk tidak mengkhianati aku. Jika dia mengkhianati aku, tidak menafkahi aku selama 3 bulan, dia berhak diadili secara pengadilan dengan seadil-adilnya ya. Terus kedua, aku minta juga nanti Indra juga mau untuk petakan hak dan kewajiban finansial hak aku ya Indra, seperti mahar, nafkah ida, mut'ah, dan nafkah madiah, nafkah keluarga selama menikah yang belum kamu tunaikan. Yang akan aku gugat itu ya nafkah yang 4 bulan yang dia hilang aja, sebenarnya gitu ya. Selebihnya dia tahu kok, karena aku tuh nggak gila uang sebenarnya.
Tak terima dibilang mangkir dari panggilan kepolisian, Cikita Medi menjelaskan dengan berapi-api kenapa dia tidak dapat hadir dalam pemanggilan tersebut. Coba aja aku menghadiri itu ya, daripada nanti kata Bapak Fajar SH dan Bapak Arifin katanya Cikita Medi mangkir dari 2 undangan. Pak, ya kita realistis aja ya, buka mata sama buka otak gitu. Saya diundang di tanggal kita lagi sidang bercerai. Bapak kan juga ada saksi. Mata Bapak juga melihat saya, telinga Bapak mendengar saya lagi di depan Bapak. Terus Bapak bangga saya juga diundang di sebelah, alias diundang di Polresta Tangerang. Dan ya saya juga aktif sama penyidik. Pak, ini udah disetting ya? Enggak lah Bu, nggak mungkin lah. Kenapa saya di sini ngerasa saya dipermainkan? Kan suami ini hilang ya. Kemarin saya juga sempat ke kosannya, dia sudah tidak di situ lagi tinggalnya. Jadi saya banyak datang ke Polres, ke Polda, itu untuk konsultasi. Saya ini perempuan, mana unit bagian apa sih, PPA ya. Saya mau curhat. Sini saya nggak ada backingan siapa-siapa. Saya mau mencari suami saya terkait tunggakan KPR. Ya kebetulan nomor pinjamannya atas nama dia. Karena saya juga sebagai istri merasa bagian dari dia, dan saya juga menandatangani akad kredit kepemilikan rumah tersebut, saya ikut andil dalam pembayaran. Nah, masalahnya saya tinggal di situ, tunggakan udah masuk di bulan ke-6, maka saya meminta kepolisian. Kepolisian aja bisa bertemu dengan Indra dan kuasa hukum. Masa dari kemarin Indra tidak memunculkan wajahnya ke saya, malah sibuk ke media, malah sibuk kuasa hukumnya mengklarifikasi sesuatu yang narasinya bohong semua. Narasinya bohong semua. Gentar, itulah Cikita. Guna mendapatkan hak nafkah anak dan solusi perihal rumah yang masih cicil kredit, siapa yang akan membayar, dan kini kasus laporan KDRT yang dilaporkan